Mari sama-sama kita buka Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-16. Yohanes pasal 3 ayat 16 dan kita baca bersama-sama ayat ini. 2, 3. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kasih Allah yang begitu besar akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, ini merupakan proses penebusan bagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari dan saya, kita semua yang percaya kepadanya, supaya kita beroleh hidup yang kekal. Satu hal yang perlu kita pahami Bapak, Ibu, Saudara-saudari, bahwa Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal ini bukanlah sebuah rencana mendadak. Atau ini bukanlah sebuah plan B atau rencana kedua, rencana B, karena adanya sesuatu yang tidak terduga terjadi dalam dunia. Jadi waktu Allah menempatkan manusia di Taman Eden dan memberi perintah jangan memakan buah pengetahuan baik dan jahat, di situ Allah sudah tahu bahwa manusia akan melakukan sesuatu yang melanggar perintah Allah. Nah, karena Allah sudah mengetahui tentang hal itu, maka Allah sudah membuat rencana untuk mengaruniakan anaknya yang tunggal ini. Jadi ini memang bukan sesuatu yang mendadak, wah manusia ini rupa-rupanya melanggar perintah, lalu apa nih yang harus saya lakukan? Kalau gitu saya tebus aja deh. Nah, bukan seperti itu Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Tapi memang karena Allah sudah merancang ini, sudah mengetahui bahwa manusia akan melanggar, sehingga Allah sudah menyediakan anaknya yang tunggal untuk menebus kita semua. Dan beberapa waktu yang lalu kita sudah membaca ayat-ayat sebelumnya, ayat 14 dan ayat 15, tentang setelah kita percaya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, ya, anaknya yang tunggal yang dikaruniakan, cara hidup kita ialah dengan meninggikan atau melihat salib di mana anak manusia ditinggikan dan di mana ada ular ditinggikan. Nah, disitulah siapa yang percaya beroleh hidup yang kekal. Dengan maksud memandang salib, seperti beberapa waktu yang lalu sudah dijelaskan kepada kita, bahwa kita memandang anak manusia bahwa oleh penebusannya kita beroleh hidup yang kekal. Dan dalam menjalani hidup kita, mari kita menyalibkan ular. Kita memandang bahwa nafsu, bahwa ular, bahwa segala kejahatan kita itu juga harus disalibkan, sehingga kita beroleh hidup yang kekal itu. Sebagai tindak lanjut dari percaya kita menerima anaknya yang tunggal menebus kita semua. Nah, apa hubungannya dengan cinta sejati Bapak, Ibu, Saudara-saudari? Nah, cinta sejati ini saya angkat karena ada satu kondisi khusus Bapak, Ibu, Saudara-saudari. Waktu Allah memutuskan untuk menebus kita, ya, membuat rencana itu Allah ada satu pengertian atau satu kondisi bahwa waktu manusia berdosa itu, kondisi manusia itu dalam kondisi yang tidak membuat, kondisi yang tidak baik di hadapan Allah. Mari kita sama-sama buka Roma 5 ayat 8 sampai ayat yang ke-10. Kita buka Roma 5 ayat 8 sampai ayat yang ke-10 dan mari kita membacanya bersama-sama. Roma 5 ayat 8 sampai 10. 2, 3. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Nah, Bapak, Ibu, Saudara-saudari, tadi saya katakan ada satu kondisi yang membedakan karena kondisi ini membuat manusia dalam kondisi yang tidak baik. Rupa-rupanya Roma 5 ayat yang ke-10 menjelaskan, jikalau kita ketika masih seteru. Jadi rupa-rupanya bukan hanya manusia itu dalam
di pandangan Allah manusia ini kondisinya nggak baik karena melanggar. Bukan hanya itu, rupa-rupanya ada akibat yang terjadi karena pelanggaran itu, manusia menjadi musuh, menjadi seteru Allah. Nah, kasih Allah yang diberikan saat manusia dalam kondisi tidak baik, yaitu menjadi musuh Allah ini adalah hal yang luar biasa Bapak Ibu. Makanya judul firman Tuhan hari ini, cinta sejati. Cinta sejati itu adalah cinta yang diberikan bukan hanya karena random gitu ya, pilihan acak gitu, random sampling, bukan. Akan tetapi karena Allah tahu ini yang akan dicintai, ini sebenarnya adalah musuh, adalah seteru, adalah orang-orang yang memilih untuk memberontak. Nah, kira-kira seperti itu. Manusia-manusia yang ada di pihak lawan. Nah, saat itulah Allah memutuskan, saya tebus deh orang-orang ini. Makanya judulnya adalah cinta sejati. Cinta yang begitu besar sehingga dia mau mengorbankan anaknya. Menebus, membuat kita semua, Bapak Ibu Saudara-saudari dan saya, kita semua kembali menjadi milik Allah. Kembali menjadi milik kepunyaannya. Nah, oleh sebab itu inilah cinta sejati Allah yang harus kita tindak lanjuti. Ya, karena begitu besar kasih Allah itu. Nah, pertanyaan lanjutannya, kok bisa sih gitu ya Bapak Ibu Saudara-saudari? Allah kok bisa ya? Walaupun sudah dikecewakan, walaupun sudah istilahnya dianggap musuh gitu ya oleh manusia, sudah tidak mau ditaati lagi, kok Allah bisa sih mengampuni, menebus, mengaruniakan anaknya yang tunggal dan menunjukkan kasihnya, menunjukkan cinta sejati itu. Ya, bukankah Allah bisa ya menciptakan ciptaan yang lain yang sudah berdosa dihapus saja gitu ya. Kan tetapi kenapa tidak dia lakukan itu dan dia mau menebus manusia, Bapak Ibu Saudara-saudari dan saya. Mari kita buka di dalam 1 Yohanes 4 ayat yang ke-16. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-16. Dan mari kita baca sama-sama ayat ini. 1 Yohanes 4 ayat yang ke-16. 2, 3. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih. Dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Kita perhatikan kata-kata Allah adalah kasih. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau ditanya, kok bisa sih Allah yang sudah dikecewakan mau mengasihi manusia, menebusnya kembali, mengambilnya kembali dari milik iblis? Karena Allah adalah kasih. Karena seluruh keberadaan Allah itu adalah kasih. Jadi dia harus mengasihi. Harus bukan terpaksa ya Bapak Ibu. Harus karena keberadaannya itu. Karena memang yang ada di dalam dirinya adalah kasih, sehingga yang keluar dari dirinya adalah kasih. Nah, itulah dia tebus manusia. Dan langkah itu, rupa-rupanya penebusan itu bukan hanya dilakukan sekarang setelah Tuhan Yesus ada Bapak Ibu. Tapi juga dimulai, diinisiasi saat manusia jatuh dalam dosa. Ya, kalau kita kembali ke Kejadian pasal 3, saat dimana manusia melanggar perintah Allah. Di ayat 21, Kejadian 3 ayat 21, saya bacakan Bapak Ibu, Saudara-saudari. Dan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu, lalu mengenakannya kepada mereka. Setelah Allah tahu bahwa manusia itu melanggar perintahnya, bukan berarti sebelumnya tidak tahu ya Bapak Ibu ya, tapi Allah tahu di sini adalah saat Allah berinteraksi dengan manusia dan manusia itu mengetahui bahwa dia punya perasaan takut, dia manusia sadar bahwa dia sudah melanggar perintah Allah. Allah setelah memberikan apa yang harus ditanggung oleh manusia, yaitu berupa disiplin gitu ya. Nah, Allah tetap tidak meninggalkan manusia. Jadi waktu waktu manusia tahu bahwa mereka telanjang dan tentunya Allah tahu itu, Allah tidak tinggal, dalam artian kalau bahasa kita sekarang ya Bapak Ibu, bahasa pergaulannya, rasain telanjang,
Siapa suruh? Nah, kira-kira gitu ya. Allah tidak lakukan itu. Tapi dari saat manusia jatuh dalam dosa itu, dia sudah memulai dengan membuat pakaian dari kulit binatang. Untuk menutupi supaya manusia jangan malu, supaya manusia jangan takut. Nah, disitulah Allah memulai. Karena dia adalah kasih. Dia tidak bisa menipu dirinya sendiri. Dia tidak bisa menyangkal keberadaannya yang adalah kasih. Jadi dia tetap mengasihi manusia. Dia buat pakaian dari kulit binatang. Nah, sejak saat itu sudah proses menunjukkan kasih Allah itu berjalan terus sampai zaman kita sekarang di saat ini. Dan saat ini pun Bapak Ibu Saudara-saudari, dalam hidup kita, cinta sejati Allah tetap ada dalam hidup kita. Kita tetap menikmati kasih Allah ada di dalam hidup kita. Nah sekarang, kalau memang kasih Allah itu dalam zaman sekarang ini masih ada dalam hidup kita, hubungannya bagaimana? Bagaimana kita bisa tahu kasih Allah? Buktinya sekarang dalam hidup kita ada penderitaan. Dalam hidup kita ada hal-hal yang sulit. Bagaimana kita bisa berkata bahwa Allah adalah kasih? Ada penderitaan. Sekarang saya dalam keadaan yang tidak baik. Di mana kasih Allah? Nah, hubungannya bagaimana? Kita belajar dari pengalaman seorang tokoh Alkitab yang juga dalam hidupnya mengalami banyak penderitaan. Tapi ada kasih Allah. Ya, mari kita lihat. Mari kita pelajari sama-sama. Kejadian pasal 37 mulai ayat 23, 28 dan ayat 36. Kejadian 37 ayat 23 lalu ayat 23 lalu ayat Kejadian 37 ayat 23 sampai 28. Kejadian 37 ayat 23 sampai 28, lalu ayat yang ke-36. Ya, kita membacanya bersama-sama. 2, 3. Baru saja Yusuf sampai kepada saudara-saudaranya, mereka pun menanggalkan jubah Yusuf, jubah maha indah yang dipakainya itu. Dan mereka membawa dia dan melemparkan dia ke dalam sumur. Sumur itu kosong, tidak berair. Kemudian duduklah mereka untuk makan. Ketika mereka mengangkat muka, kelihatanlah kepada mereka suatu kafilah orang Ismail datang dari Gilead dengan untanya yang membawa damar, balsam dan damar ladan. Dalam perjalanannya mengangkut barang-barang itu ke Mesir. Lalu kata Yehuda kepada saudara-saudaranya itu, "Apakah untungnya kalau kita membunuh adik kita itu dan menyembunyikan darahnya? Marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini, tetapi janganlah kita apa-apakan dia, karena ia saudara kita, darah daging kita." Dan saudara-saudaranya mendengarkan perkataannya itu. Ketika ada saudagar-saudagar Midian lewat, Yusuf diangkat ke atas dari dalam sumur itu. Kemudian dijual kepada orang Ismail itu dengan harga 20 shikal perak. Lalu Yusuf dibawa mereka ke Mesir. Lalu kita baca ayatnya yang ke-36. Adapun Yusuf, ia dijual oleh orang Midian itu ke Mesir kepada Potifar, seorang pegawai istana Firaun, kepala pengawal raja. Yusuf adalah salah seorang anak Yakub, dan rupa-rupanya Yusuf ini adalah anak yang paling dikasihi karena lahir di masa tuanya dan dari istri yang dikasihi Yakub, yaitu Rahel. Ayat yang sudah kita baca bersama tadi, ini adalah awal mula Yusuf mengalami pengalaman yang baru, yaitu penderitaan. Ya, sebagai anak yang dikasihi, tentu zamannya Yusuf hidup di dalam pengawasan papanya, pasti hidup yang enak gitu ya Bapak Ibu Saudara-saudari. Tapi waktu ayat yang sudah kita baca tadi, Kejadian 37 ayat 23, Yusuf mulai mengalami penderitaan. Dan apa yang terjadi? Yusuf rencananya mau dibunuh ya Bapak Ibu Saudara-saudari. Lalu tapi disinilah cinta, kasih Allah. Ya, kasih Allah ada di tengah-tengah penderitaan. Yusuf tidak jadi dibunuh. Ayat 27, marilah kita jual dia kepada orang Ismail ini. Ya. Ayat 26, apa untungnya kalau kita bunuh? Mari kita jual. Ada Tuhan jamah. Orang-orang yang mau melakukan perbuatan jahat, Tuhan jamah. Tuhan rubahkan pola pikir mereka. Sehingga Yusuf dijual kepada orang Ismail. Dan ayat yang ke-36 tadi,
akhirnya Yusuf dilanjutkan lagi dijual lagi kepada orang Mesir, yaitu kepada Potifar. Lalu, apakah sampai di situ penderitaan Yusuf? Tidak, Bapak Ibu Saudara-saudari. Kejadian 39 ayat 17 sampai 23. Ya, Kejadian 39 ayat 17 sampai 23. Kita baca kembali bersama-sama. 2, 3. Perkataan itu jugalah yang diceritakan perempuan itu kepada Potifar. Katanya, hamba orang Ibrani yang kau bawa kemari itu datang kepadaku untuk mempermainkan aku. Tetapi ketika aku berteriak sekeras-kerasnya, ditinggalkannya bajunya kepadaku, lalu ia lari keluar. Baru saja didengar oleh tuannya perkataan yang diceritakan istrinya kepadanya, begini-begitulah aku diperlakukan oleh hambamu itu, maka bangkitlah amarahnya. Lalu Yusuf ditangkap oleh tuannya dan dimasukkan ke dalam penjara, tempat tahanan-tahanan raja dikurung. Demikianlah Yusuf dipenjarakan di sana. Tetapi Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya dan membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara itu. Sebab itu, kepala penjara mempercayakan semua tahanan dalam penjara itu kepada Yusuf dan segala pekerjaan yang harus dilakukan di situ dialah yang mengurusnya. Dan kepala penjara tidak mencampuri segala yang dipercayakannya kepada Yusuf karena Tuhan menyertai dia dan apa yang dikerjakannya dibuat Tuhan berhasil. Kejadian 39 ayat 17 sampai 23 yang sudah kita baca ini adalah penderitaan lanjutan yang harus dialami oleh Yusuf. Setelah Yusuf diluputkan, dia tidak jadi dibunuh, tapi dia dijual kepada orang Mesir, kepada orang Ismail, lalu dijual lagi kepada orang Mesir yaitu Potifar. Nah, Yusuf ini rupa-rupanya di rumah Potifar Tuhan sertai. Ya, Kejadian 39 ayat 1 sampai seterusnya sebelum ayat 17, di situ diceritakan bahwa Yusuf begitu disayangi oleh Potifar ya. Lalu Tuhan membuat segala pekerjaan Yusuf berhasil. Nah, sampai akhirnya keberhasilan Yusuf itu rupa-rupanya membuatnya disayang dan ada oknum yang mau memanfaatkan itu, yaitu istri Potifar. Nah, istri Potifar ini akhirnya yang menjebak Yusuf sehingga Yusuf mengalami penderitaan yang kedua yang sudah kita baca tadi bersama-sama, bahwa akhirnya Yusuf dipenjara. Kasih Tuhan kembali dinyatakan. Jadi setelah dijual kepada orang Ismail, dijual lagi kepada Potifar, Tuhan mengasihi, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati segala pekerjaannya. Tiba-tiba harus dipenjara. Tuhan pun tetap ada kasihnya di situ. Tetap menyertai Yusuf. Ya. Ayat yang ke-20, Yusuf ditangkap, masukkan penjara. Ayat 21, Tuhan menyertai Yusuf dan melimpahkan kasih setianya kepadanya, membuat Yusuf kesayangan bagi kepala penjara. Kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau hidup penuh penderitaan, ya, kalau Allah tidak mengasihi, kalau Allah bukan adalah kasih, tentunya Yusuf tidak tercatat apa kebaikan-kebaikan yang dialami oleh Yusuf. Ya betul ya Bapak Ibu Saudara-saudari ya. Tentunya yang terdengar adalah ya dia sebagai budak, ya dia bekerja. Ya udah, dia bekerja mau baik mau enggak, tuannya tidak peduli. Dia adalah seorang budak di situ. Selesai. Kan tetapi Alkitab mencatat Tuhan membuat segala yang dikerjakan Yusuf berhasil. Ya, Tuhan melimpahkan kasih setianya, Tuhan menyertai Yusuf, membuat Yusuf kesayangan. Berarti Tuhan memberkati segala pekerjaan di tengah apa yang harus dialami, yaitu penderitaan. Apakah berhenti sampai di situ? Tidak. Kejadian 40 ayat 12 sampai 14, lalu ayat yang ke-23. Kembali kita baca sama-sama Bapak Ibu Saudara-saudari. Kejadian 40 ayat 12 sampai 14, lalu ayat 23. Kata Yusuf kepadanya, beginilah arti mimpi itu. Ketiga carang itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ini Firaun akan meninggikan engkau dan mengembalikan engkau ke dalam pangkatmu yang dahulu, dan engkau akan menyampaikan piala ke tangan Firaun seperti dahulu kala, ketika engkau jadi juru minumannya. Tetapi ingatlah kepadaku apabila keadaanmu telah baik nanti. Tunjukkanlah terima kasihmu kepadaku dengan menceritakan hal ihwalku kepada Firaun, dan tolonglah keluarkan aku dari rumah ini. Ayat 23. Tetapi Yusuf tidaklah diingat oleh kepala juru minuman itu, melainkan dilupakannya. Nah, rupa-rupanya Bapak Ibu Saudara-saudari, setelah Yusuf
di penjara ya, ini ada satu peristiwa di mana Yusuf seolah-olah diberikan harapan gitu ya. Seolah-olah diberikan harapan oleh apa yang terjadi melalui penglihatan mata. Ya, Yusuf diceritakan mimpi oleh tahanan yang lain, yaitu juru minuman dan juru roti. Nah, waktu diceritakan mimpi itu Yusuf menerjemahkan, mengartikan mimpi itu ya tadi ayat yang ke-12, bahwa juru minuman nanti akan dikembalikan lagi posisinya. Tapi juru roti rupa-rupanya tidak. Nah, Yusuf berkata di dalam ayat yang ke-14, tetapi ingatlah kepadaku. Ya. Bapak Ibu Saudara-saudari, ini memang keluar dari konteks kasih sedikit, tapi di sini perlu saya tekankan Bapak Ibu Saudara-saudari bahwa ketika dalam penderitaan, ketika kasih Allah dinyatakan, ya, memang ada melalui tangan-tangan manusia yang lain. Ya. Ada melalui hal-hal yang berhubungan dengan dunia jasmaniah kita. Nah, seringkali kesalahannya adalah salah fokus kitanya Bapak Ibu Saudara-saudari. Kita tidak lagi berharap kepada Allah. Kita melupakan kasih Allah itu. Sehingga kita mulai berharap kepada manusia. Nah, harapan kepada manusia itulah yang akhirnya membuat kasih yang dinyatakan Allah harus mengalami delay atau hambatan gitu ya. Dan ini dinyatakan dalam Kejadian 41 ayat yang pertama. Saya bacakan Kejadian 41 ayat 1. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Ya. Setelah lewat 2 tahun lamanya. Jadi karena Yusuf mengandalkan si juru minuman ini, akhirnya ada sesuatu hal yang memang terhambat gitu ya. Jadi harusnya rencana Allah membebaskan Yusuf. Kasih Allah itu dengan kasihnya membebaskan Yusuf. Ya, kalau menurut penafsiran ini tidak sampai 2 tahun gitu ya. Jadi setelah prosesnya setelah juru minuman dan juru roti bermimpi, ya tentunya tidak berapa lama Firaun bermimpi. Ini sebagai sarana untuk mengeluarkan Yusuf dari penjara dan bertemu dengan Firaun untuk mengartikan mimpi. Akan tetapi karena Yusuf lebih mengandalkan si juru minuman, ingatlah kepadaku. Biar apa? Biar cepat keluar dari situ. Ya. Tidak lagi mengandalkan kasih Allah. Nah, maka disitulah ya Tuhan izinkan. Wah, ini berarti Yusuf belum siap keluar nih. Ya, Yusuf belum siap untuk menerima kembali kasih karunia atau pekerjaan besar selanjutnya. Saat itu, yaitu untuk keluar jadi nomor 2 di Mesir. Nah, rupa-rupanya hambatan itu yang dibuat oleh Yusuf sendiri. Oke, kembali ke kasih karunia, kembali ke cinta sejati ya. Jadi Bapak Ibu tadi saya keluar sedikit untuk menjelaskan hati-hati. Ketika kita dalam penderitaan ada kasih Allah, dan apabila kasih Allah itu melibatkan orang-orang sekitar kita, jangan sampai kita salah fokus. Langsung mengandalkan atau mengharapkan sesuatu dari orang lain, dari orang yang membawa atau menjadi berkat bagi kita. Nah, kalau gitu bagaimana? Kita harus tetap percaya kepada kasih Allah. Ingat bahwa kita memandang salib, kita sudah ditebus. Dan yang kedua, kita menyalibkan kedagingan. Dalam artian, ketika dalam penderitaan, harapan-harapan untuk, aduh cepat keluar dong dari penderitaan. Aduh saya mau bebas dari sini. Aduh jangan menderita lagi deh, cepat-cepat. Nah, harapan-harapan seperti itu, itunya jangan kita gantungkan kepada orang. Ya, tapi tetap kepada kasih Allah. Nah, kita kembali ke sini, ke kasih Allah ya. Bahwa di saat Yusuf di dalam penjara itu selama 2 tahun tambahan, ya, kasih Allah tetap dinyatakan nggak? Tetap dinyatakan Bapak Ibu. Dalam bentuk apa? Mempersiapkan. Ya, jadi ketika Yusuf di dalam penjara itu ditambah 2 tahun, Allah tambah persiapannya. Supaya apa? Ketika Yusuf keluar, dia siap. Jangan lagi nanti ketika dia lihat, wih,
Saya yang buat nih. Wih, saya yang hebat nih. Wih, ini gara-gara si ini gara-gara si itu, ini gara-gara si anu, ini gara-gara begini begitu. Apapun alasannya, itu jangan sampai menggantikan Allah, Bapak Ibu Saudara-saudari. Tetap Allah adalah bintang utamanya. Tetap Allah adalah tokoh yang harus ditinggikan, yang harus dipuja, yang harus dipuji. Karena Dia yang mengadakan segala sesuatunya. Dia yang merancang segala sesuatunya dengan kasih-Nya yang besar, dengan cinta sejatinya. Nah, tadi ya Bapak Ibu, hubungannya apa dengan kita? Ya, apa cinta sejati ini dalam hidup kita yang dapat kita terapkan atau hubungannya atau fungsinya dalam hidup kita? Sama seperti Yusuf, Bapak Ibu Saudara-saudari. Hidup kita sekarang ini mungkin dalam penderitaan. Ada masalah-masalah yang besar, yang pelik, yang saat ini mungkin kita nggak tahu, aduh ini solusinya gimana ya? Nah, saat-saat seperti ini, pengenalan bahwa Allah adalah kasih, Allah adalah pemilik cinta sejati yang dikaruniakan kepada kita. Nah, pengenalan inilah yang harus kita tanamkan terus dalam hidup kita. Allah adalah kasih. Cinta sejati Allah dinyatakan terus dalam hidup saya. Dan ini membuat dasar kita kuat, Bapak Ibu. Ini membuat dasar kita tidak mudah dihancurkan, saudara-saudari. Dan inilah yang perlu kita terapkan bahwa oke, gak ada solusi. Tetap saya percaya Engkau Tuhan. Oke, dalam penderitaan, gak masalah. Ada Tuhan bersama saya dengan cinta sejatinya. Makanya tidak heran Raja Daud menulis di dalam Mazmur 23 ayat yang keempat. Sekalipun ku berjalan dalam lembah kekelaman, ku tak takut bahaya sebab Engkau besertaku. Ada kasih Allah. Makanya Allah beserta dengan Daud. Dan tadi di dalam Kejadian 39 ayat yang ke-21. Tuhan menyertai Yusuf. Dan saat sekarang Bapak Ibu Saudara-saudari, apapun, kita di tengah masalah apapun, di dalam lembah kekelaman apapun, di tengah badai apapun, di dalam kasus apapun, perkara yang sama. Tuhan menyertai kita. Amin. Ada amin. Ya, mari sama-sama kita katakan, Tuhan menyertai kita. Sekali lagi kita katakan Bapak Ibu Saudara-saudari, Tuhan menyertai kita. Jadi hubungannya cinta sejati Allah dengan kita. Saat ini dalam masalah, Tuhan menyertai kita. Ada cinta sejati. Sehingga dalam masalah kita tidak melulu melihat masalahnya. Sama seperti kejadian Yusuf ini. Ini diungkapkan kepada kita supaya kita belajar bahwa jangan kita lihat, aduh saya dikerjain saudara-saudara saya nih. Saya dilempar ke sumur, mau dibunuh. Aduh saya dijual lagi ke orang Ismail. Aduh saya dijual ke orang Mesir jauh dari orang tua saya. Aduh ini istri Potifar bikin masalah. Aduh saya jadi harus masuk penjara. Aduh ini juru minuman. Udah dikasih pesan, ayo dong ingat saya. Tetap aja dia lupa. Bisa nggak Yusuf fokusnya ke situ terus? Bisa Bapak Ibu Saudara-saudari. Ya, mari kita belajar dari Yusuf. Jangan kita fokus ke situ. Hari ini masalah apa? Jangan kita aduh, saya begini, saya begitu. Jangan fokus ke situ Bapak Ibu Saudara-saudari. Tapi mari kita lihat seperti yang tertulis Alkitab catat di sini bahwa apa yang dibuat saudara-saudaranya Tuhan rubahkan. Ya. Kita fokus ke kasih Tuhan. Oh, puji Tuhan. Tapi di tengah masalah ini Tuhan dengan kasih-Nya menyatakan, ini saya tetap bisa ada sekarang. Diluputkan dari si anu, diluputkan dari yang ini, diluputkan dari yang itu. Ya. Lalu, di tengah-tengah kondisi yang sulit, tapi kok ada pemeliharaan, proyek tetap datang. Tetap saya ada pekerjaan walaupun tidak seperti waktu dulu. Tidak ada kondisi yang seperti sekarang ini. Tetap saya bisa bekerja. Tetap saya bisa menghasilkan karya-karya yang baik.
Tuhan tetap memfasilitasi dengan berkat-berkat sehingga terpelihara kehidupan saya. Bukankah kita bisa melihat hal-hal seperti itu? Seperti yang tercatat tadi. Mari kita belajar untuk lihat. Oh iya, ada cinta sejati Allah. Oh iya, ada kasih Allah yang begitu besar. Sehingga walaupun ku berjalan dalam lembah kelam, aku tidak takut bahaya. Tuhan jaga, Tuhan pelihara, Tuhan berkati. Jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, cinta sejati Allah itu selalu ada. Itu selalu berada karena Allah adalah kasih. Karena Allah adalah cinta sejati itu. Dan bagi kita semua yang percaya kepadanya, yang Tuhan sudah katakan, yang percaya kepadanya beroleh hidup kekal. Dan yang firman Tuhan katakan bahwa yang percaya kepadanya memandang salib itu, ya, yang juga menyalibkan segala kejahatan, yang hidup seturut dengan kehendak Tuhan, artinya ya orang-orang tersebut juga akan terus mengalami kasih Allah, akan terus disertai oleh Allah, akan terus disertai dengan gada dan tongkatnya, dengan Allah dan gadanya dan tongkatnya yang menghibur, sehingga kita terus berjalan di lembah kekelaman. Kesulitan, no problem. Penderitaan, no problem. Semuanya itu no problem. Karena apa? Saya ngelihatnya kasih Allah. Kasih Allah itu yang membuat segala problem jadi no problem. Kasih Allah itu yang membuat kita walaupun di tengah masalah hidup dalam damai sejahtera. Ya, jadi Bapak Ibu Saudara-saudari, kesimpulan firman Tuhan pada hari ini. Mari kita kuatkan dasar kita dengan apa? Kenali Dia adalah kasih. Allah adalah kasih. Dan cinta sejati Allah itu ada terus bersama kita. Walaupun ya kita dalam kondisi yang tidak baik, ya kita pandang aja kasih itu terus. Jadilah menjadi Yusuf yang siap, ya, siap untuk keluar dan jadi nomor 2 di Mesir. Jadilah Yusuf yang seperti itu. Bukan jadi Yusuf yang juru minuman ingat aku ya. Juru minuman atau siapa tolong aku. Siapa? Bukan. Tapi jadilah orang yang siap. Karena apa? Selalu terpaut sama Tuhan dengan cinta sejatinya. Tuhan tolong kita semua. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, sebelum kita tutup ibadah ini dengan doa tutup, saya rindu kita semua nyanyikan lagu Cinta Besar, Cinta Besar. Cintanya Allah yang amat besar. Cinta besar. Mari kita sama-sama bangkit berdiri. Kita nyanyikan lagu ini. Kita tutup mata. Kita nyatakan benar-benar. Kita ungkapkan benar-benar dengan seluruh segenap kesungguhan hati kita. Bahwa cinta besar. Cintanya Allah yang sangat besar itu. Itu saja yang bisa membuat kita damai sejahtera. Itu saja harapan kita. Mari Bapak Ibu Saudara-saudari, kita nyanyikan lagu ini. Cinta besar, cinta besar. Haleluya. Cinta besar. Amin. Cinta besar. Cintanya Allah yang amat besar. Cinta besar. Amin. Nyanyikan lagi. Cinta besar. Cinta besar. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Cinta besar. Haleluya. Cintanya Allah yang amat besar. Cinta besar. Sekali lagi kita nyanyikan. Cinta besar. Rasakan cinta. Cinta besar. Amin. Tuhan jamah dengan cinta-Mu.
Cinta besar, haleluya, haleluya. Cintanya Allah yang amat besar. Cinta besar, haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Rasakan cinta Allah yang amat besar. Cinta besar, cinta besar, cintanya Allah yang amat besar. Kata Raja Ramas. Haleluya, 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 haleluya. Haleluya, 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 haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus untuk cinta-Mu, cinta yang amat besar, cinta sejati yang amat besar. Terima kasih Tuhan, haleluya, haleluya, kata Raya Ramasyikaramat. Karaya Rana Sakanata Ramasaka. Terima kasih Yesus. Haleluya, haleluya. Terima kasih gitu Ramasata Kalaya Rana Sikirana Mayata Karanya Tekaramas. Cinta-Mu besar Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih. Haleluya, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Engkau menyatakan Tuhan bahwa Engkau adalah kasih. Kasih-Mu begitu besar Tuhan atas kehidupan kami. Sehingga Engkau menebus kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan Kau juga Tuhan sudah mengajar kami supaya kami menyalibkan daging. Sehingga kami tetap hidup berkenan dan kudus di hadapan-Mu. Siap menerima hidup yang kekal. Dan terima kasih untuk firman-Mu hari ini Tuhan. Pernyataan cinta sejati-Mu bahwa ketika kami dalam keadaan masih seteru, Engkau menyelamatkan kami. Ketika kami menjadi musuh-Mu, Engkau menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan. Dan melalui firman-Mu Tuhan, Kau berkata Tuhan bahwa kami tidak perlu takut di tengah penderitaan karena ada Engkau dengan kasih-Mu bersama kami Tuhan. Sehingga di tengah penderitaan yang ada Tuhan, di tengah segala sesuatu yang tidak baik, tetap kami mengalami segala sesuatu yang baik Tuhan. Engkau beserta kami sebagaimana Engkau menyertai Yusuf. Engkau membuat kami berhasil sebagaimana Engkau membuat Yusuf berhasil. Kami aminkan itu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan untuk cinta besar-Mu, untuk cinta sejati-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pemeliharaan hidup-Mu, hidup yang daripada-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pekerjaan, terima kasih untuk keluarga, terima kasih Tuhan untuk segala sesuatunya, terima kasih untuk kesehatan, kekuatan, terima kasih Tuhan, kami akui semua karena cinta-Mu Tuhan, terima kasih. Dan saat ini Tuhan kami juga berdoa Tuhan, kami akan melakukan segala aktivitas kami seminggu ke depan Tuhan. Dan hari-hari selanjutnya Tuhan kami tetap mau merasakan cinta besar-Mu. Kami mohonkan Tuhan hikmat-Mu, urapan yang daripada-Mu Tuhan. Engkau akan membuat kami berhasil Tuhan, kami percaya itu Tuhan. Kau akan menolong kami, memampukan kami, menyanggupkan kami Tuhan. Sehingga Tuhan segala pekerjaan kami dapat diselesaikan dengan baik. Segala yang kami hasilkan baik barang maupun jasa, semuanya berkualitas baik dan memuliakan Engkau yang di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan juga berkati umat-umat-Mu, jemaat-jemaat-Mu dalam melaksanakan, menjalankan segala aktivitas. Jaga lindungi ya Tuhan. Jauhkan dari segala sakit, penyakit, mara bahaya, virus, bakteri, dari orang jahat, dari segala sesuatu yang jahat. Tuhan jauhkan dari semuanya itu. Sebagaimana Engkau luputkan Yusuf, Kau juga luputkan kami semua ya Tuhan. Kasih-Mu yang menjaga kami, Engkau menjaga kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan juga tolong bagi yang akan
yang harus keluar rumah, harus bepergian, Tuhan juga jaga lindungi, tutup bungkus. Roh Kudus tutup bungkus, jaga lindungi kami semua. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa bagi jemaat-Mu yang sakit. Tuhan sembuhkan dalam nama Yesus. Yang lemah Tuhan kuatkan, yang susah Tuhan hiburkan, yang butuh jalan keluar Tuhan beri jalan keluar. Tuhan pelihara kehidupan umat-umat-Mu. Tuhan juga berkati Tuhan. Bagi yang berulang tahun, bagi yang anniversary, Tuhan berkati Tuhan. Semua Tuhan turut campur tangan dalam kehidupan mereka. Dalam hari-hari mereka ke depan, Tuhan yang bekerja mendatangkan kebaikan. Terima kasih Tuhan. Hamba juga berdoa bagi umat-umat-Mu yang sudah mengembalikan milik-Mu, sudah mempersembahkan korban-korban persembahan mereka. Tuhan bukakan tingkap-tingkap langit perbendaharaan Allah yang melimpah. Kau curahkan keribaan mereka. Apa yang mereka tabur, mereka tuai sesuai dengan janji firman-Mu. Tuhan berkati mereka semua. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami serahkan hidup kami kepadamu ya Tuhan. Terima kasih untuk rahmat kasih karunia-Mu. Biar kiranya Tuhan Yesus menyertai, menolong kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa Tuhan bagi masa-masa ini apabila kami juga kembali harus beribadah online Tuhan. Biar kiranya Tuhan kami percaya Engkau tetap Tuhan hadir di rumah kami masing-masing. Dimanapun kami beribadah Tuhan, Engkau hadir. Tuhan menjamah, Roh Kudus menjamah. Kami tetap Tuhan dalam penjagaan-Mu, dalam perlindungan-Mu, dalam kasih karunia-Mu, dalam hadirat-Mu. Dan kami terus Tuhan bergaul erat dengan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Tuhan berkati umat-umat-Mu, Tuhan berkati gereja-Mu. Terima kasih Tuhan, umat-umat yang dikasihi Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dengan demikian Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, marilah kita menerima berkat-berkat dari Allah Bapa, kasih karunia dari Tuhan Yesus, persekutuan penyertaan dari Roh Kudus yang menyertai kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Terimalah berkat-berkat ini dalam nama Allah Bapa, Anak laki-laki dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Mari kita semua yang menerima berkat Allah ini kita sama-sama katakan amin. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin.